Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melampirkan atau mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sebelum itu ada table of content PPT saya. Yang pertama ada introduce atau perkenalan dari saya. Kedua ada analisis laba rugi. Yang ketiga ada analisis laporan arus kas. Yang keempat ada analisis laporan perubahan ekuitas. Dan yang kelima ada analisis laporan posisi keuangan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kartika Dwi Astuti dengan NPM 2401 3010 222 dengan kelas pengantar akuntansi F013. Selanjutnya ada analisis laporan laba rugi. Untuk perusahaan jasa, saya memilih PT Mandiri Persero Tbk. Jadi, laporan laba rugi perusahaan jasa memiliki beberapa akun yang tidak ada di laporan laba rugi perusahaan lain, misalnya perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Salah satu dengan latar perusahaan Salah satu perusahaan jasa yang dipilih adalah PT Mandiri Persero Tbk dengan latar perusahaan jasa keuangan. Perusahaan keuangan tidak membutuhkan HPP yang besar, namun piutang yang diberikan cukup besar. Nah, berikut ini karakteristik akun yang berbeda dari laporan laba rugi perusahaan. Yang pertama ada pendapatan sekuritas, yaitu pendapatan yang diperoleh melalui aktivitas investasi dan transaksi melibatkan sekuritas seperti saham, obligasi, instrumen derivatif, serta surat berharga lainnya. Yang kedua ada pendapatan asuransi. Pendapatan yang dihasilkan dari produk asuransi yang merupakan bagian dari layanan keuangan yang disediakan oleh bank. Yang ketiga ada pendapatan dari pembiayaan. Nah, isinya itu pendapatan dari pembiayaan konsumen dan sewa yang merupakan karakteristik perusahaan jasa keuangan. Yang keempat ada beban asuransi, yaitu dengan biaya terkait dengan klaim asuransi dan pengeluaran lainnya yang tidak ditemukan pada perusahaan dagang dan manufaktur. Yang terakhir ada pendapatan komisi dan provisi. Nah, isinya pendapatan yang diperoleh dari layanan keuangan seperti biaya administrasi dan komisi transaksi keuangan. Kedua ada perusahaan dagang dan saya memilih Matahari Putra Prima Tbk. Nah, berbeda dengan perusahaan jasa, perusahaan dagang bergerak di sektor dagangan atau penjualan barang. Perusahaan dagang hampir sama dengan perusahaan manufaktur. Hanya saja berbeda adalah perusahaan dagang menjual barang yang telah jadi tanpa diubah dan diperdagangkan kembali. Sedangkan perusahaan manufaktur mengolah barang mentah menjadi barang jadi, lalu disalurkan ke perusahaan dagang. Salah satu perusahaan dagang yang diambil adalah perusahaan Matahari Putra Prima Tbk yang bergerak dalam sektor retail di Indonesia. Salah satu anak perusahaan yang cukup terkenal yaitu Hypermart. Berikut ini beberapa akun yang berbeda dengan perusahaan jasa. Pertama, ada penjualan dan pendapatan usaha. Akun ini berisi sumber pendapatan utama dari perusahaan dagang yang dihasilkan melalui penjualan barang. Yang kedua, ada beban pokok penjualan dan pendapatan. Akun ini mencatat biaya langsung terkait penjualan barang seperti harga pembelian barang, biaya pengiriman, dan lain-lain. Ketiga, ada beban penjualan. Akun ini mencatat biaya yang terkait dengan kegiatan yang mendukung penjualan barang, seperti biaya pemasaran, iklan, gaji, tenaga penjual, distribusi, dan layanan pelanggan. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur yang memilih PT Astra International Tbk. Nah, perusahaan manufaktur Nah, perusahaan manufaktur ini merupakan perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi melalui proses produksi. Proses ini memanfaatkan mesin, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah. Salah satu perusahaan yang saya pilih adalah PT Astra International Tbk. Astra mengolah barang mentah menjadi sebuah produk kendaraan. Merek kendaraan diproduksi memiliki pasar yang cukup baik di masyarakat, seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan Honda. Perusahaan manufaktur hampir sama dengan perusahaan jasa. Dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur ada tambahan yaitu adanya pajak atas pendapatan komprehensif lainnya dan jumlah pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak. Nah, sebelumnya ini ada yang terlewat, yaitu perusahaan dagang, yaitu Matahari Putra Prima Tbk ini. Perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur memiliki akun dalam laporan laba rugi yang hampir sama, namun ada yang berbeda, yaitu akun pendapatan komprehensif di perusahaan dicatat sebagai setelah pajak, sedangkan di perusahaan manufaktur dicatat sebelum pajak.
Selanjutnya ada analisis laporan arus kas. Pertama ada dari perusahaan jasa yaitu PT Mandiri Persero Tbk. Nah, laporan arus kas berarti semua kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas atau tunai. Perusahaan jasa, terutama perusahaan keuangan, memiliki laporan arus kas yang berbeda dengan perusahaan dagang dan manufaktur, di mana dalam laporan arus kasnya tidak ada penerimaan kas dari penjualan barang atau pembayaran kas untuk membeli bahan baku. Berikut ini beberapa yang membedakannya. Yang pertama ada kas dari kegiatan operasi. Nah, sumber utamanya berasal dari penerimaan pembayaran layanan yang telah diberikan. Tidak ada akun persediaan atau biaya pokok penjualan karena tidak ada barang fisik yang dijual. Kedua, ada beban operasional, yaitu terkait beban yang dengan penyediaan layanan seperti gaji karyawan, sewa, dan biaya administrasi. Yang ketiga, ada investasi dalam aset tak terwujud. Nah, perusahaan jasa memiliki investasi dalam aset tak berwujud seperti lisensi dan hak paten. Selain itu, adanya beberapa akun dalam laporan arus kas perusahaan jasa ini yang berbeda dengan perusahaan dagang dan manufaktur. Misalnya ada kegiatan asuransi dan piutang bank. Selanjutnya ada dari perusahaan dagang yaitu Matahari Putra Prima Tbk. Nah, laporan arus kas perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur memiliki karakteristik akun yang sama, namun perusahaan dagang menerima penerimaan dan pembayaran kas yang berbeda. Nah, perusahaan dagang ini menerima kas dari penjualan barang dagangnya, pembayaran kas dari pembeli persediaan barang dagang, dan adanya beban pokok penjualan. Jadi, perusahaan dagang ini menerima kas dari penjualan barang dagangnya. Tapi kalau perusahaan manufaktur itu lebih ke jualan barang dagangnya tapi diproduksi lebih dahulu. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur dengan memilih PT Astra International Tbk. Akun laporan arus kas dari perusahaan manufaktur ini sama dengan perusahaan dagang seperti yang tadi. Pembedanya adalah isi dari akun-akun di laporan arus kas perusahaan manufaktur. Seperti penerimaan arus kas berasal dari penjualan produk yang dihasilkan atau yang telah diproduksi. Lalu pembayaran kas berasal dari pembelian bahan baku dan biaya produksi dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Selanjutnya ada analisis laporan perubahan ekuitas. Pertama ada dari perusahaan jasa dengan perusahaan PT Mandiri Persero Tbk. Nah, laporan perubahan ekuitas pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur memiliki akun yang sama pada laporan keuangan. Namun, hanya saja saham, laba, cadangan, dan penghasilan komprehensif lainnya berasal dari pemasukan atau pengeluaran yang berbeda. Laporan ini menjelaskan perubahan dalam ekuitas seperti laba bersih, pembagian dividen, penambahan modal dari pemilik, atau penarikan modal. Berikut penjelasan perbedaan tiap perusahaan jika dilihat dari modal, saham, laba ditahan, cadangan, dan penghasilan lainnya. Nah, di sini saya mengambil dua, yaitu dengan hanya dua, yaitu cadangan dan penghasilan komprehensif lainnya. Karena saham, modal saham dan laba ditahan karakteristiknya hampir sama. Jadi, saya menaruh di sini hanya dua, dua yang berbeda. Yang pertama ada cadangan. Karena cara saya, yang pertama ada cadangan, dana yang disimpan untuk keperluan tertentu atau tadi kan usaha. Kedua, penghasilan koperasi. Nah, perusahaan jasa ini pendapatan atau perusahaan yang dalam laporan baru pacar asli. Selanjutnya ada dari perusahaan dagang dengan Matahari Putra Prima Tbk. Cadangan cadangan dari perusahaan dagang ini cadangan dibutuhkan untuk tujuan tertentu seperti cadangan untuk pengembangan atau cadangan untuk risiko. Kedua, ada penghasilan komersil lainnya dengan pendapatan atau kerugian yang tidak diakui dalam laporan. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur dengan PT Astra International. Cadangan merupakannya digunakan untuk keperluan spesifik baru atau penghasilan komersil atau kerugian tidak dibatas dengan laporan laba bersih seperti tetap atau selanjutnya ada analisis laporan
posisi keuangan. Pertama, saya langsung cari perbedaan antara laporan posisi keuangan dari ketiga laporan tersebut. Ini saya kelompokkan dari yang pertama dari asetnya, dari liabilitas, dan dari ekuitasnya. Pertama dari aset, pertama yang perusahaan jasa atau PT Mandiri Persero, asetnya lebih banyak nasabah. Nasabah ada perusahaan bank, saya membuat hari kita, asetnya memiliki presiden yang signifikan karena pada perusahaan dagang ini lebih ke barang yang tersedia, barang yang dibeli dan jual kembali. Itu asetnya. Nah, ketiga ada perusahaan manufaktur dari asal Indonesia memiliki persediaan lebih kompleks seperti baku, barang proses, dan barang serta serta aset tetap yang besar untuk produksi. Jadi sangat sangat beda sekali perusahaan dagang dan manufaktur bedanya ya. Jadi dagang itu dia beli terus dijual kembali, dan manufaktur yaitu produksi dan baru dijual. Dari barang mentah atau selanjutnya ada liabilitas atau hutang ya. Pertama dari perusahaan jasa PT Mandiri Persero Tbk. Hutang yang punya PT Mandiri perusahaan jasa lebih banyak dari kait dengan simpanan nasabah dan hutang kepada lembaga. Kedua, perusahaan dagang dari mata hutang usaha dan uang muka pelanggan menjadi fokus utama dari perusahaan. Jika ada perusahaan manufaktur, PT Asta International Tbk, jadi hutang usaha dan liabilitas jangka panjang yang lebih besar untuk mendukung operasi produksi. Jadi perusahaan jasa di hutang liabilitas ini, hutangnya tuh lebih banyak karena banyaknya para nasabah. Jadi nasabah itu nyimpan dan di perusahaan, apalagi PT Mandiri kan perusahaan. Nah, dia hutang sama nasabah. Kalau perusahaan dagang tuh lebih utangnya tuh seperti berjualan, ya, misal ada pelanggan yang membeli secara kredit, ya perusahaan manufaktur, dia utang, kita lihat panjang sih, karena untuk proses produksi. Dan terakhir ada ekuitas. Jadi semua jenis perusahaan diakurkan dan laba bahan. Di proporsi dan jumlah dapat dipakai tergantung pada kebijakan dividen dan profitabilitas masing-masing. Cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.